seperti apa. Saya akan perkenalkan dulu. Kang Aditya Gunawan ini adalah seorang peneliti naskah Sunda kuno dan Jawa kuno. Saat ini bertugas di Perpustakaan Nasional di bagian layanan khusus, koleksi khusus naskah Nusantara, dan saat ini sedang studi S3 di École Pratique des Hautes Études EP PSL Paris, Prancis ya, dalam rangka Project Dharma. Baik, tanpa berlama-lama silakan Kang Adit untuk sekalian mungkin menanggapi dan memaparkan materinya. Waktu dan tempat silakan. Ya. Terima kasih Kang Ilham atas kesempatannya. Terima kasih kepada Prof. Oman, para senior saya ini Prof. Oman, ada Kang Mumu ya di Manasa, dan Tesiska juga senior saya dulu. Tesiska itu bos saya di Wikimedia dulu tahun 2011. Saya juga aktif di Wikipedia bahasa Sunda waktu itu. Sekarang sudah pensiun. Mudah-mudahan nanti lanjut lagi. Mas Ari juga yang saya tahu kiprahnya di Creative Commons sebagai pendiri ya di konteks Indonesia bersama Pak Ivan Lanin gitu. Terima kasih, senang sekali bisa berkumpul ya hari ini para aktivis atau mantan aktivis yang sangat concern dalam bidang akses, kebebasan akses, pendidikan dan seterusnya. Nah tadi kita semua sudah mendengarkan ya cukup gamblang sesungguhnya kerangka umum tentang objek-objek digital itu bagaimana cara mainnya atau aturan mainnya gitu ya. Kemudian Tesiska juga sudah memberikan cukup jelas tentang pemanfaatan objek-objek digital ini di beberapa negara maju ya, yang sudah ternyata sangat luar biasa gitu perkembangannya. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya akan sedikit berfokus kepada objeknya sendiri yang akan menjadi bahasan kita, itu manuskrip naskah Nusantara. Saya mencoba melihat secara real gitu, secara berdasarkan pengalaman gitu ya yang ada di Indonesia tentang proyek-proyek digitalisasi manuskrip di Indonesia. Jadi saya akan mulai dengan objek itu sendiri ya, manuskrip ya. Naskah itu bisa kita lihat dari dua dimensi. Satu, dia secara fisik ya. Kalau kita baca buku Illumination itu yang diterbitkan Yayasan Lontar, itu memang terlihat sekali naskahnya sendiri. Kita belum masuk ke isinya tentang apa ya, tapi secara wujudiah, secara benda, naskah itu sudah bersifat estetis gitu, sudah nyeni lah. Sudah indah gitu ya, banyak naskah yang sangat indah gitu. Jadi dia secara objek sendiri sudah sangat berharga ya, makanya sering dijual juga ya, ada praktik jual beli seolah-olah manuskrip ini merupakan benda antik gitu ya, karena bernilai estetis gitu. Dan ciri-cirinya itu ya kita lihat naskah sebagai artefak, kemudian ada nilai seninya, ada nilai antikitinya ya, antik gitu. Dan juga pertaliannya dengan budaya tadi secara fisik ya, belum secara teks. Misalnya naskah-naskah yang ditulis di atas lontar, oh kita jadi ingat orang Bali misalnya ya, atau orang Jawa yang menulis di lontar, atau orang Batak yang menulis di kulit kayu gitu ya, atau di laklak itu, atau di bambu misalnya. Itu sudah melekatkan dirinya dengan kebudayaannya gitu. Itu hanya secara artefaktual, belum masuk ke wilayah tekstual. Nah, kemudian kita masuk lebih dalam ke wilayah yang lebih abstrak, itu naskah mengandung informasi tentu saja. Teks gitu, mengandung teks, informasi pengetahuan. Juga ada aspek-aspek estetikanya juga secara tekstual, misalnya ada ilustrasi, ada simbol-simbol gitu. Dan itu juga terkait dengan ciri identitas kebudayaan tertentu gitu. Jadi kedua aspek ini patut kita perhatikan, karena nanti juga akan larinya ke ranah pemanfaatannya ya, dari sisi hak cipta misalnya. Nah, tapi satu kenyataan lain adalah naskah ini bisa punah ya, sebagaimana semua orang yang bernyawa, semua benda juga bisa punah, bisa hilang, bisa tidak lestari gitu. Ini salah satu foto dari Dreams sendiri, saya ambil contoh.
dari Buton, ini naskah-naskah sudah demikian. Jadi kalau kita ngobrolin digitalisasi, akses, dan lain-lain, kita lihat naskahnya sendiri sudah seperti ini. Artinya proyek program-program pemeliharaan digitalisasi itu sesungguhnya udah tidak perlu dipertanyakan karena naskahnya sendiri sudah seperti ini. Jadi ini apa istilahnya SOS lah, sudah urgent nih. Kalau kita tidak bertindak gitu ya, naskah ini hancur. Gitu. Nah artinya memang program pelestarian, salah satunya digitalisasi, ini sifatnya seperti ini, termasuk yang dilaksanakan oleh Dreamsy, endangered and affected ya. Jadi naskah-naskah yang rentan gitu. Kalau tidak didigitalisasi sekarang, tidak dilakukan upaya dari sekarang, ini hancur gitu. Jadi ini kayak kasih apa bantuan darurat gitu. Kalau orang sedang sekarat gitu ya, tidak ada pilihan lain. Jadi program digitalisasi semacam ini dengan prioritas naskah-naskah yang memang sangat rentan akan kepunahan ini menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita mengingat di Indonesia ini naskah ada banyak sekali. Kalau kita lihat data terakhir misalnya, kalau kita mengumpulkan data katalog yang sudah terbit ya sekitar ratusan ribu naskah ada di seluruh dunia ya, naskah Indonesia. 80-an ribu itu ada di Nusantara, ada di Indonesia, dan sisanya ada di luar negeri. Nah, tadi saya memulai dengan dua sisi itu ya. Satu, naskah sebagai artefak. Jadi zaman dulu itu kalau soal akses nih, sebelum ada ramai digitalisasi, itu orang seperti Bu Ahadiat ini yang sebelah kiri, ini usianya sekarang sudah 90 tahun, alhamdulillah masih sehat beliau, guru besar kita semua. Itu beliau melanglang buana ya berkat naskah gitu. Jadi zaman beliau itu kalau ingin melihat naskah ya harus datang misalnya ke Perpustakaan Nasional sendirian atau ke Leiden, sampai ke Leiden, bahkan ke Rusia misalnya, hanya untuk mengakses, membaca, hanya untuk meneliti ya. Kita belum berbicara soal komersialisasi dan lain-lain. Ini untuk meneliti saja itu orang harus seperti itu. Saya nggak tahu berapa biaya. Kalau tidak ada beasiswa biaya sendiri, saya kira hampir tidak ada itu penelitian manuskrip ya, mengingat biayanya yang begitu mahal. Nah kemudian era tahun 80 atau 90-an itu ada era mikrofilm, jadi semua naskah itu di mikrofilmkan gitu, ditransformasi, dialih media menjadi mikrofilm. Tapi ide mikrofilm itu terbatas pada penyelamatan, preservasi, pelestarian fisik, sehingga naskahnya tidak terlalu banyak dibuka tutup, disentuh gitu. Jadi pembaca hanya melihat dari mikrofilm. Tapi untuk memesan mikrofilm zaman itu, saya tanya sama dosen-dosen saya dulu, bisa 1 juta, 1,5 juta hanya untuk memesan 1 roll mikrofilm misalnya. Jadi harus dikirim dari Belanda kalau kita ingin baca naskah. Kemudian satu biaya untuk pemesanan mikrofilm itu bisa jutaan. Jadi kebayang ya, filologi nggak bakal maju-maju itu kalau seperti itu terus gitu ya. Atau penelitian riset tentang kebudayaan ya tidak akan semarak gitu, akan menempuh jalan yang selalu sunyi lah. Nah kemudian ada, kalau kata Ibu Anabel Tagalog tadi yang dikutip sama Tesiska juga, itu ini digitalisasi ini sebetulnya game changer ya, yang mengubah seluruh cara bermain kita gitu di dalam konteks dunia riset dan pemanfaatan ekspresi-ekspresi budaya kalau tadi istilahnya Pak Ari ya. Nah ini di bawah ini salah satu contoh naskah Bujang Manik dari Bodleian Library di Inggris. Ini sudah didigitalisasi dan naskah ini hanya ada satu-satunya di dunia. Jadi naskah Unicus kalau istilah filologi ya, Codex Unicus, hanya ada satu-satunya di dunia, naskah Sunda kuno. Ini sekarang orang Sunda bisa berbahagia gitu, bisa melihat. Dulu Pak Oman itu pernah ke Bodleian, kemudian ngasih saya kiriman foto dari HP gitu ya. Kak Adit, ini ada naskah Sunda.
Itu perasaan saya dikirimi foto oleh Prof. Oman itu waktu itu luar biasa senang gitu. Jadi itu nggak bakal muncul dua kali, ada kesempatan Prof. Oman datang ke Oxford, kemudian kirim foto, kemudian saya bisa membaca naskah itu. Saya sebagai orang Sunda sungguh merasa luar biasa gitu ya, bisa bisa melihat secara langsung, meskipun tidak secara langsung maksudnya foto ini. Dan sekarang alhamdulillah sudah digitalisasi oleh Bodleian Library. Karena kalau tidak ada upaya itu ya terpaksa orang Sunda semuanya harus ke Oxford untuk hanya melihat naskah ini, Bujangamani. Nah, jadi intinya digitalisasi itu yang mengubah cara pandang kita terhadap persoalan filologi terutama. Nah, tadi saya sebetulnya sedikit saja karena teman-teman tadi Pak Ari ya dan Teh Siska sudah memaparkan juga, terutama Mas Ari tadi tentang regulasi. Sebetulnya saya ingin melihatnya seperti ini. Ada sedikitnya 3 regulasi sebetulnya saya ingin menambahkan dari tadi Pak Ari, ada Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dan satu lagi Undang-Undang tentang Perpustakaan. Nah, kalau kita amati secara seksama, sebetulnya ketiganya bersinggungan gitu. Hanya berbeda istilah saja lah kalau saya mau bilang. Yang satu istilahnya manuskrip itu sebagai objek pemajuan kebudayaan, kemudian satu kalau kita interpretasi dari sisi hak cipta, manuskrip juga termasuk dalam ekspresi budaya tradisional gitu ya. Kemudian kalau kita lihat Undang-Undang nomor 2007, manuskrip termasuk bahan pustaka gitu ya. Jadi ada sudut pandang perpustakaan yang bermain juga di Undang-Undang 43 ini. Nah, dalam Undang-Undang 43 sebetulnya yang paling banyak uraian tentang naskah, upaya-upaya pelestarian, upaya pembukaan akses gitu ya. Misalnya di pasal 7 kita lihat pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan koleksi perpustakaan ya. Nah, karena manuskrip masuk salah satu koleksi itu melalui terjemahan, alih aksara, kemudian dan alih media ya, transmedia. Digitalisasi dalam konteks ini masuk ke situ. Kemudian pasal 9 juga ini lebih eksplisit lagi, pemerintah berwenang mengalih mediakan naskah yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan. Jadi, nah ini yang saya cetak tebal, dilestarikan dan didayagunakan. Jadi memang ada dua sisi upaya itu ya dalam alih media itu. Ada di satu sisi dia untuk melestarikan, pelestarian isi tadi. Yang kedua untuk didayagunakan, untuk dimanfaatkan secara lebih luas gitu. Jadi ada dua sisi tajam dari program digitalisasi tersebut. Nah, ini tadi sudah dibahas ya oleh Pak Ari, tinggal kita mengelaborasi, mengkontekstualisasikan regulasi-regulasi ini dalam konteks naskah Nusantara. Nah, ini pendapat pribadi saya ya. Jadi kalau kita membaca hak cipta, undang-undang hak cipta, memang negara itu karena naskah termasuk ekspresi budaya tradisional, maka hak cipta dipegang oleh negara. Tapi itu kalau tidak diketahui penciptanya, itu yang saya tangkap ya. Tapi kan manuskrip ini misalnya di Bali, orang-orang masih menulis manuskrip. Atau di kalangan keraton ya, yang secara eksklusif memproduksi naskah-naskah ini, kemudian diturunkan secara jelas kepada keturunannya gitu ya. Jadi seperti koleksi di Kuningan misalnya di kelompok Sunda Wiwitan Cigugur misalnya di koleksi Madrais itu memang koleksi keluarga gitu ya, karya dari kakek atau buyutnya, uyut. Nah jadi masih ada sebetulnya yang masih diketahui siapa penciptanya. Nah untuk karya demikian mungkin ini dalam hemat saya ada beberapa yang dikecualikan, tidak otomatis ekspresi budaya Nusantara tradisional itu bisa dikategorikan dimiliki oleh negara jika pengarangnya diketahui gitu dan diwariskan secara sah. Nah, ada hak lain yang sesungguhnya jadi pembicaraan kita itu lebih ke hak akses. Misalnya
ada pemilik naskah ini sebelah kanan saya itu Kang Ujang ya. Beliau itu kuncen naskah di Ciburui ini di Garut. Naskah ini hanya bisa dibuka setahun sekali, setiap bulan Muharram ya. Nah, kita yang ingin membaca naskah itu tidak bisa semena-mena ingin baca aja gitu. Jadi harus nunggu bulan Muharram itu, kecuali memang sudah dekat ya. Saya alhamdulillah bisa buka naskah ini bukan bulan Muharram gitu. Meskipun demikian ya beliau membaca-baca doa dulu supaya kita dapat membuka. Itu pun hanya mengakses. Untuk membuka saja harus diizin pemilik. Nah, dengan demikian sesungguhnya secara alamiah ya, naskah itu pemilik naskah itu menjadi orang atau pihak yang sangat berkepentingan dalam aksesibilitas ini, dalam persoalan akses ini. Jadi kita bagaimanapun sebagai orang luar bukan pemilik harus menghargai pemiliknya gitu, pemilik manuskrip. Meskipun si pemilik ini bukan pengarang dari naskah-naskah itu, meskipun secara teori kita bisa bilang kalau semua ini sudah public domain atau semua ini dipegang oleh negara gitu, jadi negara bisa sewenang-wenang tidak bisa gitu ya. Tetap saja hak akses itu ada di pemilik naskah gitu. Kalau secara alamiah ini kita berbicara, misalnya saya ingin membuka naskah itu tetap harus izin, malah naskah itu sangat dihormati gitu ya di masyarakatnya. Jadi kata kuncinya adalah pemilik manuskrip yang tadi Pak Oman juga sempat singgung ya. Nah, ini gambaran beberapa program digitalisasi naskah-naskah. Kalau kita lihat secara umum gitu kan, naskah itu disimpan di koleksi lembaga dan di koleksi individu ya, koleksi pribadi gitu. Nah, program-program ini menyentuh dua aspek itu. Yang satu, kalau dia institusi misalnya perpustakaan, museum, dia memang banyak museum atau perpustakaan yang menjadi bagian programnya digitalisasi, kemudian keterbukaan akses terhadap koleksi itu memang jadi bagian dari program kerja institusi-institusi tersebut, misalnya Perpusnas, Universitas Leiden, kemudian Kementerian Agama juga, museum-museum juga ya. Tapi juga ada yang menyasar koleksi-koleksi pribadi ya. Misalnya Kementerian Agama ada proyek digitalisasi juga, kemudian yang didanai atau disponsori oleh lembaga di luar negeri, misalnya Endangered Archive Program, British Library misalnya ya, kemudian DRIMSI yang sekarang kita ada di seminar ini juga mendigitalisasi naskah-naskah yang dimiliki oleh pribadi. Nah, memang untuk naskah-naskah koleksi pribadi apresiasi ya terhadap DRIMSI misalnya, yang sudah jelas gitu, clear dari awal terhadap pemilik naskah yang sangat mendudukan pemilik naskah kepada tempat yang seharusnya gitu. Jadi DRIMSI sudah mendapatkan persetujuan dari awal dari pemilik manuskrip untuk bisa mempublikasikannya secara luas untuk tujuan-tujuan pendidikan. Nah, ini juga hal yang penting saya kira untuk dicontoh ya oleh program-program digitalisasi lain untuk betul-betul mengistimewakan posisi si pemilik naskah. Jadi tidak hanya dieksploitasi saja gitu. Nah, kalau kita lihat kerangka besarnya juga, jadi digitalisasi di kita itu ya kalau kita hitung-hitungan kasar gitu ya, mungkin baru 10-15% saja yang naskah yang sudah digitalisasi ya, naskah-naskah yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi memang PR digitalisasinya saja masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Nah, program digitalisasi itu saya mau kutip ada pendapat dari Mirawo. Ini sangat penting ya untuk para pelaksana program digitalisasi. Jadi harus diperhatikan itu satu, ketersediaan akses pada koleksi asli. Jadi ada nggak kita akses terhadap koleksi asli itu? Susah atau tidak? Nah, program digitalisasi itu
tujuan utamanya untuk mempermudah akses tadi. Itu yang pertama. Misalnya di daerah tadi di Buton ya, yang pemiliknya memang jauh dari mana-mana di kampung gitu ya. Tapi sebetulnya pemiliknya tidak keberatan ingin orang lain membaca ini. Nah, itu jadi salah satu tujuan utama sebetulnya proses digitalisasi. Kemudian akses yang luas untuk naskah yang sudah populer di masyarakat. Jadi kadang-kadang orang suka kesal kan kalau misalnya kita orang Sunda atau orang Jawa, kita tahu sering dengar tentang Babat Diponegoro, Ila Galigo, dengar tentang Kian Santang, Prabu Siliwangi, tapi kok naskahnya nggak bisa kita lihat gitu, sumbernya ini nggak bisa kita lihat. Hang Tuah, tapi kok kita nggak bisa lihat gitu. Nah, ini naskah-naskah yang seperti ini juga sangat penting mendapatkan prioritas utama gitu, terutama oleh negara ya yang berkepentingan. Kemudian kondisi naskah asli seperti yang dikerjakan Dreamsea, Endangered Archive Program, pokoknya ini naskah aslinya ini dalam bahaya, harus diselamatkan. Nah, ini juga jadi salah satu prioritas. Kemudian tema program digitalisasi. Nah, ini juga saat ini belum ke sana program-program digitalisasi di Indonesia. Misalnya kalau di kita bisa sekarang ini Kemendikbud kan lagi gencar nih, misalnya isu tentang rempah gitu ya. Nah, ada nggak program digitalisasi naskah-naskah khusus tentang rempah atau jalur rempah Nusantara zaman dahulu gitu ya? Atau tema-tema digitalisasi naskah-naskah tentang catatan perjalanan misalnya. Nah, ini belum dibuat tema-tema seperti itu karena dasarnya kan kita mengedukasi ya, secara ini mengedukasi masyarakat lebih aware terhadap kebudayaan, terhadap sejarah gitu ya. Nah, karena ini harus dilihat dari sisi substansi gitu juga. Jadi bukan hanya dari sisi fisik tadi, tapi substansi. Oh, kita ini mau kemana nih arahnya? Misalnya dulu orang-orang di Eropa menggarap banyak filsafat Yunani gitu, naskah-naskahnya digarap. Itu jadi tema besar karena dia akan membangun peradaban Barat Eropa gitu. Nah, di Indonesia juga seharusnya perlu juga membuat tema-tema semacam ini, termasuk ke arah digitalisasi manuskripnya. Gitu. Nah, kemudian harus memperhatikan tadi hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual, yang nanti ini harus dikupas ya sedikit-sedikit, lapisan layer demi layer gitu ya, baik naskah secara fisik milik pemilik maupun naskah secara tekstual milik yang punya author, ada pengarangnya tidak anonim gitu, dan masih terikat hak moral itu ya. Ya kalau Empu Prapanca misalnya ngarang Desa Warnana atau Nagara Kertagama kan keturunannya juga kita nggak tahu itu dari abad 14 gitu ya, sudah susah lah. Itu memang udah milik umum gitu. Tapi ada naskah-naskah yang memang masih sangat dijaga jelas gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian ketersediaan bahan digital sebelumnya. Jadi ini untuk mencegah duplikasi program. Jadi kalau naskah yang sudah didigitalisasi ya sudahlah, jangan didigitalisasi lagi gitu kan. Cari lagi yang lain yang masih belum kita digitalkan gitu. Atau misalnya begini, dulu ada proyek besar Ford Foundation itu tahun 90-an, program mikrofilm. Itu saya sempat ngobrol dengan Pak Alan Feinstein itu di sekarang jadi beliau itu urus beasiswa Fulbright kalau nggak salah. Nah, beliau bilang, aduh itu gimana itu bahan kita ngumpulin dulu mikrofilm itu banyak, itu ribuan naskah sudah di mikrofilm gitu ya. Sebetulnya beliau sendiri berkeinginan untuk si mikrofilm itu didigitalkan saja gitu. Jadi sehingga kita tinggal mengurusi naskah-naskah yang belum didigitalkan sama sekali, belum pernah dimikrofilmkan. Itu proyek Ford Foundation tahun 90-an itu luar biasa ya. Termasuk koleksi-koleksi besar keraton, perpustakaan nasional gitu. Kemudian ada koleksi di Buton kalau saya tidak salah. Ada banyak lah koleksi mikrofilm, naskah Sunda misalnya ya. Itu sudah dimikrofilmkan. Nah, itu tinggal dialih mediakan saja gitu. Jadi tidak usah didigitalisasi lagi gitu. Nah, ketujuh, kesesuaian bahan naskah dengan tampilan secara online. Nah, ini yang tadi dibahas Tesiska ya. Jadi ada yang pendekatannya secara teknik, misalnya memberikan watermark dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya sebetulnya kita menjaga kesesuaian naskah secara asli, real, dengan tampilan secara online.
Supaya apa? Karena ini penting bagi akademisi, terutama para peneliti ya. Jadi naskah itu kan sekarang penelitian filologi itu sudah maju ya. Jadi mereka berharap naskah-naskah itu ditampilkan apa adanya. Apa adanya dalam arti secara ukuran persis, secara warna, bahkan warna ya. Misalnya Endangered Archive atau Dreamsea sudah pakai color checker gitu ya. Jadi kita bisa menduga bahwa oh ini warna aslinya seperti ini gitu. Jadi kalau naskahnya warna coklat tidak jadi hitam putih atau tidak jadi warna lain ya. Jadi karena itu penting bagi dunia filologi kalau ingin berkembang gitu. Misalnya nanti siapa tahu di masa depan itu kalibrasi warna ini bisa menentukan usia naskah, siapa yang tahu kan gitu. Bahan misalnya serat ya, kalau daluang itu bisa terlihat di foto, atau watermark kalau kertas Eropa bisa terlihat di zoom, di foto. Nah ini kesesuaian bahan naskah dengan tampilan secara online ini penting jadi PR kita semua untuk diusahakan. Nah kalau kita melihat tinjauan umum, ini tinjauan saya pribadi ya, ini secara umum saja, saya tidak menyebut merek juga ya. Jadi program-program digitalisasi naskah Nusantara dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga asing pada prinsipnya membuka akses secara terbuka. Jadi hampir semua, karena niatnya memang dari awal mau terbuka, ya sebetulnya terbuka, kita bisa akses. Saya bisa akses naskah dari Endangered Archive Program, saya bisa akses naskah dari Dreamsea, dari Perpusnas, saya dari program-program Kementerian Agama misalnya, saya bisa akses pada prinsipnya itu. Nah, beberapa program itu sudah mencantumkan tentang dengan jelas term of use-nya, cara penggunaannya gitu ya, termasuk cara pemanfaatannya tadi, yang misalnya ada yang memakai di Prancis ini di Bibliothèque Nationale de France itu mereka memakai perangkat hukum negara sendiri, negara Prancis, undang-undang hak ciptanya gitu ya. Jadi tidak memakai lisensi Creative Commons, berbeda dengan British Library yang memakai lisensi Creative Commons. Halo, Kang Adit. Sepertinya Kang Adit ada sedikit masalah. Putus kayaknya, Ham. Iya betul, jaringan sepertinya. Baik. Ya. Sambil kita menunggu, mungkin pada prinsipnya kita sudah mendapatkan gambaran ya mengenai berbagai program digitalisasi manuskrip yang ada di Indonesia bahkan di negara lain gitu, terkait dengan hak ciptanya. Maaf, ada gangguan. Oke, baik. Boleh dilanjutkan sedikit lagi, Kang Adit? Mungkin 2 menit. Oke, makasih. Aduh, tadi di mana lagi? Ya ini. Ya. Jadi kalau kita mau evaluasi sedikit seperti itu. Kemudian tadi ada program-program yang alih-alih untuk memberikan term of use gitu ya, dia melihat secara lebih teknis. Ya misalnya memberi watermark atau pakai flipbook, pakai PDF kah. Jadi ada bisa di-download atau tidak. Nah itu pendekatan-pendekatan yang lebih teknis, tidak pendekatan secara kejelasan penggunaan gitu ya, tidak dieksplisitkan gitu, tapi diakali lah istilahnya gitu. Kemudian program digitalisasi ini kurang memperhatikan aspek metadata. Jadi ada foto-foto naskah manuskrip gitu ya, tapi judul banyak yang keliru atau tidak dijuduli, malah hanya cantumkan saja naskah-naskahnya gitu ya, atau tidak punya search engine yang bagus untuk mengeksplorasi naskah-naskah ini, sehingga server sudah dipakai berapa giga gitu ya untuk menyimpan data digital, tapi tidak pernah digunakan karena pengguna tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Pengguna tidak bisa mencari apa yang dia inginkan. Nah ini juga persoalan gitu. Nah mudah-mudahan ke depan ini bisa kita tingkatkan.
Nah, yang tadi yang terkait dengan pemanfaatan digital manuskrip, sebetulnya banyak sekali contoh kasus yang eh, menunjukkan bahwa naskah itu sangat berpotensi untuk menciptakan karya baru gitu. Karya baru yang bahkan bisa bersifat komersil, bahkan bisa kalau kita bicara secara global itu meningkatkan industri kreatif kita juga gitu. Misalnya ini satu contoh, saya manas-manasi aja dari Malaysia ya. Ini koleksi British Library, Hikayat Raja Babi. Kemudian ada penerbit indie yang ngumpulin dana dari masyarakat gitu. Kita terbitin yuk ini, kita bikin perlombaan ahli aksara untuk mengedit naskah ini. Dibikinlah kompetisi. Kemudian terkumpullah uang untuk mencetak buku Hikayat Raja Babi. Tetap pengarangnya Usup Abdul Qadir ya, tetap pengarang teks ini. Kemudian diterbitkan oleh Fiksi Publisher. Nah, ini gratis, di online kan aja bukunya, sama si penerbit ini dihibahkan gitu. Dia cuma cari dana untuk membayar si peneliti. Kemudian dari sini ada lagi versi bahasa Inggris, jadi dikomersilkan gitu. Dan ini tidak masalah. Jadi memang naskah-naskah semacam ini disambut baik gitu ya di Malaysia ya, bukan di Indonesia. Nah, tapi di Indonesia pun banyak gitu naskah-naskah yang menjadi sumber inspirasi karya ciptaan baru. Ini lihat, misalnya ini kreasi di Sumatera Barat ya, dari iluminasi jadi batik gitu kan. Ini jadi nilai tambah, ada desa wisata segala kan di sana sekarang mempromosikan batik dari iluminasi manuskrip. Kemudian ada komik-komik dari manuskrip gitu ya, yang secara ekonomi bahkan pendidikan itu sangat bermanfaat. Nah, kemudian ini dari rekan kita di Manasa, ini luar biasa, ada Mbak Tifa gitu kan, dari motif iluminasi pohon kehidupan di naskah Melayu, ini bisa jadi kerudung, bisa jadi sarung bantal sofa gitu ya, ini luar biasa. Jadi sebagai, karena pada dasarnya naskah itu juga zaman dulu tidak kenal hak cipta ya, silahkan saja di-share, ini milik komunal, bukan milik individu. Setelah ada industri percetakan saja kita mulai meresahkan tentang ini. Kemudian yang paling penting juga, ini naskah kepada masyarakat pewaris budayanya. Kalau naskah berada di institusi, tidak dibuka secara umum kepada publik, tetap tertutup gitu ya, akses terbatas gitu ya. Ini sebetulnya bukan milik institusi loh naskah ini. Naskah ini milik komunitas, milik masyarakat yang bersinggungan tadi. Seperti saya memiliki Bujangga Manik, bukan orang pustakawan di Bodleian Library yang punya Bujangga Manik itu, tapi orang Sunda gitu yang merasa memiliki. Kalau orang Inggris mas, siapa yang merasa memiliki itu kan gitu. Nah, sekarang saya akan kutip terakhir ya tentang kenapa niat tadi kata Teh Siska itu benar ya. Kalau niatnya terbuka ya terbuka saja. Saya ingin mengutip ucapan William Noel ini tentang yang sangat menarik. Kenapa orang-orang pergi ke Museum Louvre? Saya tanya gitu ya. Mereka pergi untuk melihat Mona Lisa, gambar lukisan Mona Lisa itu gitu ya. Kenapa mereka ingin melihat Mona Lisa sih gitu kan? Karena mereka itu sudah tahu Mona Lisa itu bentuknya kayak gimana. Bukan karena belum tahu, tapi karena sudah tahu bentuknya seperti apa. Nah, karena mereka bisa menemukan fotonya itu di mana-mana, di Google udah ada. Tapi mereka tetap datang ngantri ke Louvre pagi-pagi itu untuk hanya melihat foto ukuran A5 mungkin, lukisan ukuran A5 dari jauh gitu ya. Tapi itu kasih kesan. Kita bisa bayangkan kalau manuskrip itu seperti itu. Saya ingin melihat Baba Diponegoro di Perpusnas karena saya tahu karyanya seperti apa, Diponegoro itu seperti apa dan lain-lain. Jadi makin terbuka akses, makin orang itu sangat tertarik. Makin kita membuka akses itu, makin orang-orang aware bahwa itu milik kita. Tidak akan ada orang negara lain yang akan mengklaim karena kita sudah publish duluan gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Jadi terima kasih, mari berbagi ya. Hatur nuhun Kang Ilham. Sami-sami Kang Aditya Gunawan. Terima kasih